Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu di acara Safrahan Sahabat Permata Berbagi Kisah dan Teladan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang suatu tema yaitu Wibawaget, yaitu tema yang sederhana kita ambil dari sebuah cerita yang sederhana pula, semoga bermakna dan memberi kemanfaatan bagi kehidupan kita karena kisah ini terkait bagaimana kita membangun kewibawaan dalam diri kita sehingga kita betul-betul menjadi seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam keseharian. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini bermula dari seorang yang mempunyai beberapa anak perusahaan karena beliau mempunyai sebuah perusahaan yang sangat besar. Dikarenakan perusahaan yang sangat besar, jadi beliau senantiasa berkeliling dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, dari satu cabang ke cabang lainnya untuk melihat bagaimana kinerja dari para karyawannya. Suatu hari, dia berkesempatan untuk memberikan sebuah inspeksi mendadak ke satu perusahaannya, yaitu di perusahaan cabang yang keempat. Beliau hadir di perusahaan tersebut pagi hari di saat semua sedang sibuk dengan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Beliau mengenakan pakaian yang sederhana sehingga tidak diketahui bahwa beliau adalah seorang pimpinan perusahaan pada saat itu. Dan pada saat memasuki perusahaan yang saat itu sedang melakukan aktivitas, beliau melihat ada satu lelaki yang tidak ikut bekerja, hanya santai saja membawa handphone, memainkan handphonenya, sementara karyawan-karyawan yang lain sedang sibuk bekerja, melakukan aktivitasnya. Lantas, si pimpinan perusahaan ini merasa jengkel dan marah melihat perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang berdiri di depan teman-temannya yang sedang beraktivitas bekerja tersebut. Lalu si bos ini, pimpinan ini langsung menuju ke lelaki tersebut dan bertanya kepada lelaki tersebut dengan suatu ungkapan yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Bos itu bertanya, berapa gajimu seminggu? Lelaki tersebut langsung terkejut dan terkaget bagaimana seseorang yang baru dikenalnya langsung bertanya tentang gajinya. Maka pemuda itu langsung melihat ke arah bos itu dan berkata, gaji saya sekitar 250.000 per minggu, Pak. Kenapa memangnya? Kata si pemuda tersebut. Lantas tanpa berbicara apapun si bos itu langsung mengeluarkan uang sebanyak 500.000 rupiah dan memberikan kepada lelaki tersebut. Langsung berkata, ini uang gajimu 2 minggu ke depan. Silakan kamu ambil dan cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu ada di sini lagi untuk hari-hari berikutnya. Dengan rasa keterkejutan yang luar biasa dan juga takut, si pemuda itu segera mengambil uang yang diberikan dan meninggalkan tempat itu tanpa banyak bicara. Lalu dengan muka yang sangat berwibawa, si bos itu melihat kepada para karyawan dan staf yang sedari tadi memperhatikan adegan-adegan yang ditunjukkan oleh si bos tersebut. Lalu si bos tersebut berkata, adakah yang tahu dari divisi manakah pemuda pemalas itu? Tanya si bos. Sejenak suasana menjadi hening sampai akhirnya ada seorang staf yang mencoba berani mengungkapkan dan menjawab pertanyaan dari si bos tadi, namun dengan penuh ketakutan. Lelaki itu lalu menjawab, maaf Pak, ia tidak bekerja di sini. Ia adalah pengantar pizza yang mengantar pesanan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata si pembawa pizza tadi mendapatkan rezeki yang luar biasa karena dia dianggap sebagai
karyawan yang malas-malasan dan si bos berupaya untuk memperlihatkan kewibawaannya di depan staf-staf yang lain bahwa dia adalah orang yang tegas, orang yang mampu menindak seseorang menindak karyawannya dengan tindakan yang tegas. Namun ternyata yang dilakukannya adalah salah alamat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat di atas maka dapat kita pahami bahwa kewibawaan hadir bukan dari jabatan atau kekayaan, tapi kewibawaan hadir karena akhlak dan budi pekerti yang kita miliki. Dari tutur kata, dari perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, maka demikian pula lah orang lain akan memperlakukan kita. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, hal jazaul ihsan ila ihsan, bahwa perbuatan baik maka pasti akan mendapatkan balasan dalam bentuk kebaikan pula. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib melukiskan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan terkait dengan kewibawaan dan kepribadiannya, dan ketahuilah bahwa bagaimana kewibawaan Nabi di mata orang-orang yang bertemu dengan beliau pertama kali. Diriwayatkan bahwa siapa yang bertatap muka dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ia akan bergetar karena kewibawaan beliau. Wibawa beliau tumbuh dari keagungan, bukan karena kekuasaan atau kekuatan yang membuat orang lain takut kepadanya. Karena itu, Sayyidina Ali menambahkan, siapa bergaul dan mengenal betul Nabi Muhammad SAW, pasti ia akan jatuh cinta kepada beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tema kita pada hari ini, wibawa ketuh. Semoga memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehingga kita mampu menjadi pribadi yang benar-benar berwibawa. Sampai bertemu di Sapraham berikutnya. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.